Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia dengan NIM 90400118085 dari kelas akuntansi C angkatan 2018 UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu materi pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di mana materi yang pertama yaitu e-commerce, pasar digital dan barang digital, dan materi yang kedua yaitu mengelola pengetahuan. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama yaitu e-commerce, pasar digital dan barang digital. Di mana e-commerce tersebut yaitu suatu kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan internet. Secara umum, e-commerce juga sering dikaitkan dengan istilah belanja online yang merujuk pada aktivitas pembelian barang melalui jalur internet. Adapun definisi formal yaitu transaksi komersial secara digital antar dan antara organisasi dan individual. Alasan e-commerce berbeda. Ada beberapa alasan e-commerce berbeda, yaitu ada di mana-mana. Maksudnya, baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses di mana saja. Yang kedua, jangkauan global yaitu bisnis lintas budaya dan bangsa. Yang ketiga, standar universal yaitu standar teknis internet sama di seluruh dunia. Yang keempat, kaya manfaat yaitu menghasilkan pesanan dalam bentuk teks, audio, video yang dapat diakses banyak orang secara bersamaan. Yang kelima yaitu teknologi sosial, di mana mudah membuat dan membagikan informasi lebih banyak yang bisa mengakses. Yang keenam yaitu personalisasi, di mana penggunaan baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses informasi sesuai apa yang mereka inginkan. 7. Kepadatan informasi yaitu jumlah dan kualitas informasi baik pebisnis dan konsumen lebih baik. Dan yang terakhir, interaktif yaitu memungkinkan komunikasi dua arah. Konsep utama dalam e-commerce. Ada dua konsep utama dalam e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar modal, di mana pasar digital yaitu sangat fleksibel. Biaya pencarian barang dan transaksi lebih rendah. Tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Dan proses bisnis yang lebih sedikit membuat harga bisa lebih rendah. Sedangkan barang digital dalam pasar global yaitu bukan hanya produk fisik, musik, video, film, gambar, software, dan semua yang bisa diunggah atau disimpan dan dikirim. Tipe-tipe e-commerce yaitu bisnis ke konsumen, bisnis ke bisnis, dan konsumen ke konsumen. Model bisnis dalam e-commerce. Ada 7 model bisnis dalam e-commerce. Yang pertama, portal, yaitu gerbang untuk masuk dalam web. Di antaranya Yahoo, Google, Facebook. Dan yang kedua, retailer, di mana toko online biasanya menjual barang mereka yang ada di toko. Yang ketiga, penyediaan konten, yaitu mendistribusikan konten seperti video, musik, foto, teks, dan lain-lain dalam bentuk web. Yang keempat, perantara transaksi, yaitu situs yang memproses transaksi untuk konsumen, seperti Traveloka dan lain-lain. 5. Pencipta pasar, yaitu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, yaitu Shopee. Dan yang keenam yaitu penyedia layanan, yaitu menjual jasa online, di antaranya Google Maps. Dan yang terakhir, penyedia komunikasi, yaitu menciptakan lingkungan yang digital di mana orang-orang dengan ketertarikan sama bisa berkumpul, seperti Facebook dan lain-lain. Model pendapatan dalam e-commerce. Ada beberapa model pendapatan dalam e-commerce. Yang pertama, pendapatan iklan, yaitu situs menarik pengunjung dalam jumlah besar, kemudian memberi ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Yang kedua, pendapatan penjualan, di mana perusahaan tersebut memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa mereka kepada konsumen.
Yang ketiga, pendapatan pelanggan, yaitu situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran. Yang keempat, pendapatan free, yaitu menawarkan layanan dasar secara gratis. Yang kelima, pendapatan transaksi, yaitu perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Dan yang terakhir, pendapatan afiliasi, yaitu pemilik suatu web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjungannya ke situs web. Platform digital mobile dan e-commerce mobile, yaitu aplikasi dan layanan berbasis lokasi, di mana meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan geoinformasi, dan layanan perdagangan mobile lainnya, yaitu aplikasi-aplikasi yang memungkinkan konsumen mengakses informasi produk dari smartphone mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu membangun e-commerce. Apa saja sih yang harus dipertimbangkan jika ingin membangun suatu platform e-commerce? Yaitu sasaran bisnis, kemampuan bisnis dan informasi, dan membangun sendiri atau versus alidaya. Dan materi yang kedua yaitu mengolah pengetahuan. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengelola pengetahuan, di mana mengelola pengetahuan atau sering disebut dengan knowledge management, yaitu suatu proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Nah, pengetahuan di sini bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para karyawan, tetapi termasuk juga skill yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Itu juga termasuk pengetahuan dari perusahaan. Namun mengapa pengetahuan ini perlu dikelola? Karena pengetahuan merupakan salah satu aset tak terwujud dari perusahaan tersebut. Pada gambar di samping, posisi dari data informasi pengetahuan dan wisdom itu adalah suatu kebijakan. Nah, data itu termasuk data yang masih mentah. Fakta yang diolah kemudian, ketika fakta tersebut sudah diolah, maka akan menjadi suatu informasi. Selanjutnya, pengetahuan ketika informasi tersebut dikelola dan dijadikan dasar, maka ini bisa disebut dengan pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan itu diambil sebuah keputusan atau kebijakan tertentu. Itulah yang akan menjadi wisdom. Pada gambar di samping, ada beberapa indikator yang berkaitan dengan knowledge management. Misalnya, sebuah perusahaan ingin melakukan sebuah knowledge management, maka akan berkaitan dengan hal-hal seperti orang. Karena orang yang bekerja dengan perusahaan, yaitu orang yang mempunyai suatu skill atau kemampuan tersendiri. Kemudian berkaitan dengan informasi, karena informasi yang dikelola agar menjadi suatu pengetahuan. Berkaitan dengan teknologi, karena teknologi saat ini sangat membantu untuk mengelola pengetahuan tersebut. Nah, pada gambar selanjutnya, di bagian teknologi ada platform, open access, cloud, search building, cognitive computing. Nah, itu semua adalah teknologi yang dapat membantu penerapan knowledge management pada sebuah perusahaan. Kemudian, dari orang-orang yang ada dalam sebuah perusahaannya dalam menerapkan knowledge management berkaitan dengan kebudayaannya, caranya mengelola perusahaan tersebut, cara mentransfer pengetahuan, dan melakukan training. Nah, untuk yang knowledge management adalah caranya dalam mengelola pengetahuan melalui sosial media, transfer pengetahuan, dan lain-lain. Manfaat knowledge management atau manajemen pengetahuan bagi bisnis perusahaan yaitu knowledge management berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis.
agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Pada gambar selanjutnya, menjelaskan tentang proses Cloudlets Management atau proses pengelolaan pengetahuan. Jadi, semua pengetahuan yang ada dikumpulkan sebagai informasi kemudian digunakan. Jadi langsung bisa digunakan dan akan menjadi suatu skill atau pengetahuan yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan dan bisa juga dikelola atau diperbanyak lagi. Nah, selanjutnya untuk transfer Cloudlets Management ini dapat dilakukan dengan sebuah seminar atau rapat. Akan tetapi ada juga yang dapat dilakukan dengan membagikan melalui interaksi tidak langsung. Misalnya ilmu-ilmu tersebut atau skill-skill tersebut dibuatkan menjadi modul. Kemudian modul tersebut dimasukkan ke data apps sebuah perusahaan sehingga semua karyawan bisa mengakses jika mereka membutuhkan data-data tersebut. Nah, itulah 2 materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.